Saya lompat dulu ke sini sebentar. Yang ini misi kedua yang utama disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Semuanya pasti jadi ibadah. Saya ambil contoh. Baca Quran, interaksi dengan Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Ambil yang gampang saja ya. Satu contoh. Berinteraksi dengan Quran itu ibadah. Dibagi 3 bagian. Membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkan hafalan itu semua. Baca, pahami, amalkan. Anda hidup, selama hidup baca Quran bagus. Memahami, punya waktu, walau belum semua 30 juznya. Tapi Anda tidak punya waktu cukup untuk menghafalkan 30 juznya. Anda punya harapan saat kembali kepada Allah, saya pengen tampil sebagai orang yang hafal Quran, sebagai ahli Quran. Tapi waktu Anda semakin mepet, Anda merasa tidak bisa mencapai itu. Anda berusaha sampai usia 50 tahun baru 5 juz, 55 tahun 5 juz setengah, terus tapi merasa nggak sampai. Maka teruskan misi Anda oleh generasi setelahnya, karena hidup akan saling menggantikan. Anak Anda belum hafal Quran, dititipkan anak oleh Allah, nih jadikan sebagai pengganti Anda. Kalau orang tuanya belum hafal, siapkan anaknya hafal. Anak belum hafal, cucunya yang hafal. Kalau sekian anak belum juga ada penghafal Quran, ada cucu belum hafal juga, Anda butuh berapa anak dan cucu lagi? Makanya kalau Anda merasa belum mendapatkan mahkota, siapkan anak Anda yang memakaikan mahkota. Bukankah ayatnya sudah ada? Bukankah hadisnya sudah banyak? Bukankah di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24, begitu orang-orang tegang, lebih dahsyat terkena sengatan guntur. Ar-ra'du itu kilat. Banyak orang ketika mendengar kilat, suaranya bergemuruh, dia ketakutan. Nanti ada ketakutan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kilat yang terdengar gemuruhnya saat di dunia. Jeritan orang neraka. Saat mereka menjerit ketakutan luar biasa, ada orang-orang yang dengan santainya menggandeng bapak ibunya. Kemudian dia bimbing masuk ke dalam surganya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan disambut pertama masuk lewat surga Aden, dan dia akan memasuki semua tuntunan surga. Pintu-pintu surga akan dibuka. Yang hebat, dia menggandeng bapak ibunya. Wa man salaha min abaihim, gandeng. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau yang hafal perempuan, dia gandeng yang laki-laki suaminya. Kalau yang hafal laki-laki, dia gandeng istrinya. Wa dzurriyyatihim, semua keluarga besarnya, anak cucunya, dia gandeng semua. Ayo masuk ke surga. Dan sebelum masuk, ternyata orang ini adalah ahli Quran. Tahunya disebutkan di Quran surah 35 ayat 33 dengan kalimat yang sama, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Masuk, dia berikan dulu mahkota di kepala kedua orang tuanya yang telah menyiapkan dia menjadi ahli Al-Quran. Bapaknya sadar, saya nih belum maksimal, saya usahakan hafal tapi belum masuk nih. Saya siapkan anak saya. Saya nggak bisa punya mahkota, tapi saya akan buktikan pada seluruh penduduk langit dan bumi, anak saya akan pakaikan mahkota di kepala saya. Teman-teman, sekarang perlombaannya sudah tiba. Tadi saya kisahkan di Soreang, sekarang banyak ibu-ibu salehah, suami-suami saleh yang siap berlomba untuk jadi mulia di hadapan Allah saat pulang ke akhirat nanti. Demi Allah saya katakan, saya berulang kali sering meneteskan air mata. Ingat bagaimana orang-orang saleh berlomba untuk mencapai derajat itu. Terakhir kemarin tadi saya sebutkan di Soreang juga. Anda bayangkan seorang ibu muda, menikah dengan suaminya, punya cita-cita anak jadi ahli Quran. Suaminya bekerja dari nafkah yang paling halal. Ibunya mengantarkan anaknya ke sekolah. Bismillah, ahli Quran, ahli Quran. Tiap hari diantarkan, tiap hari dia cek hafalannya, dia padukan dengan hafalan di sekolahnya, dan seterusnya. Sampai dia sadari, ternyata dirinya punya masalah di perutnya, sakit. Kakinya mulai sakit. Dia berangkat ke rumah sakit. Tanpa dia sadari sebelumnya, ternyata dokter mengatakan vonis jantung mengenai dirinya. Sudah bocor, sudah menyebar kemana-kemana, dan seterusnya. Dirawat di rumah sakit. Hari Jumat tiba, hari sejak dia dilahirkan di tanggal itu. Jam 2 datang anaknya, sedang membawa kabar bahagia bahwa dia telah hafal juz yang ke-30. Dibawa oleh ayahnya. Ibunya ternyata dalam sakitnya sudah menyiapkan hadiah terindah untuk anaknya. Mama ingin dengarnya. Katanya Al sudah hafal juz 30. Anaknya cemberut, anaknya senyum, bukan cemberut, senyum, malu-malu dia untuk membacakan. Tiba-tiba keluar kalimat indah dari anaknya. Mama semangat ya, mama semangat, mama sembuh, mama sembuh. Mereka bermain, ibunya makin lemah, makin lemah. Anaknya pamit, 2 jam setelah itu ibunya menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal. Dan ditemukan catatan dari dirinya, ternyata dalam sakitnya dan dia sadari akan kembali kepada Allah, dia masih bisa menuliskan harapan-harapan. Mama mungkin punya waktu yang tipis untuk melihat kamu jadi penghafal Quran, tapi mama berharap
Kamu bisa menyusul mama, ini tulisannya. Kamu bisa menyusul mama dengan hafalan Quran yang lebih baik saat kembali kepada Allah. Kamu siap-siap ya nak. Nanti di akhirat kita bertemu. Dan kamu pakaikan mahkota di kepala mama. Tuliskan. Saya temui suaminya. Saya katakan pada ayahnya. Dia sekolah di sekolah kami. Saya katakan di hadapannya. Anda bekerja. Cari yang halal. Anak ini kita akan didik sampai selesai S3. Jadi ahli Al-Quran. Bismillah. Kita berjumpa di akhirat. Kita bergandengan tangan. Dan kita temui istrimu dengan keadaan anakmu sudah hafal Quran insya Allah. Jadi Anda, kalau cuma berpikir masalah urusan dunia, Anda terlambat. Karena kita akan saling digantikan. Kita khalifah. Kalau Anda nggak hidup sekarang, Anda besok meninggal. Jadi kalau Anda nggak siapkan generasi yang terbaik setelah Anda, mustahil bisa meneruskan visi misi Anda. Orang yang meneruskan diri kita mesti lebih hebat dibandingkan dengan kita. Perhatikan, Hannah bukan nabi, Hannah bukan rasul. Ketika dia mengandung, lahir Maryam. Maryam lebih baik daripada Hannah. Maryam punya anak, anaknya Isa. Isa lebih baik daripada Maryam. Jadi setiap ada keturunan lebih baik daripada keturunan sebelumnya. Isa nabi, Isa rasul. Ibunya bukan nabi, bukan rasul. Tapi lebih soleh dibandingkan dengan kakek neneknya. Kita disebut khalifah, seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa jangan terlena dengan kehidupan dunia. Satu saat Anda akan pulang dan akan melewati alam-alam yang telah tadi kita tuliskan bersama. Persoalannya, kalau Anda tak mampu menyiapkan bekal maksimal, Anda mesti sadar bahwa kita khalifah mesti menyiapkan generasi yang terbaik untuk mewujudkan harapan-harapan kita saat kembali ke sini. Nanti saya turunkan harapannya, di situ kita akan berjuang, dan malam ini kita akan memulai start kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Siap insya Allah? Baik.